sebelum kita masuk ke penjelasan lebih lanjut lagi soal toolbar yang ada di sebelah kiri dan working panels yang ada di sebelah kanan, ada baiknya kita cari tahu dulu nih fungsi dan perbedaan dari masing-masing menu bar yang ada di atas. Dan perlu kalian ketahui, Photoshop saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2019. Untuk kalian yang memiliki Adobe Photoshop yang berbeda seriesnya dengan ini, tidak perlu khawatir, karena Adobe Photoshop CC ini juga memiliki UI, kemudian memiliki fungsi dan memiliki tampilan yang mirip dengan Adobe Photoshop CS5 sampai yang Adobe Photoshop CC ini. Jadi untuk kalian yang masih belum ada Photoshop CC, tidak perlu khawatir ya. Kemudian kebetulan juga saya menggunakan MacBook dari Apple. Jadi perbedaan yang lumayan signifikan dari sistem yang digunakan oleh Apple dan Windows adalah pada kontrol atau komennya. Ketika dengan Apple menggunakan komen, kalian yang menggunakan Windows tidak perlu bingung karena cukup memindahkan komen tersebut ke tombol kontrol atau CTRL pada keyboard Anda. Oke, kita lanjut ke menu bar yang ada di atas ya. Jadi kalau kita klik Photoshop CC atau Photoshop berapapun itu yang kalian punya, di sini ada beberapa pilihan menu yang sebenarnya ini lebih ke settingan Photoshop kalian. Di sini ada preferences, ada setting yang sebenarnya tidak perlu banyak diubah-ubah. Kita pakai defaultnya saja. Di sebelahnya ada file. Di sini ada new, open, kemudian browse in bridge dan lainnya. Pada menu file ini beberapa action yang sering saya gunakan adalah pada new untuk membuat dokumen baru tentunya, kemudian open untuk membuka file Photoshop yang sudah ada, kemudian di sini juga ada open recent di mana kalian bisa membuka file Photoshop kalian dengan cepat tanpa harus mencari dulu di Finder atau di Explorer kalian. Kemudian di bawah ada save dan save as yang nanti akan kita jelaskan juga lebih lanjut, dan yang paling penting juga adalah export. Dimana ketika kalian sudah membuat sebuah desain, kemudian ingin dijadikan apapun itu formatnya, adalah dengan menu export ini. Kemudian di sebelahnya ada edit, dimana edit ini ketika kita sudah mengerjakan sebuah desain pada sebuah bidang kerja, kalian harus menghafalkan shortcut undo dan redo, dimana kedua shortcut ini akan sangat sering digunakan. Karena pada saat mendesain tentunya kita akan sering melakukan kesalahan, jadi bisa kita undo atau ketika kita ragu-ragu apakah salah atau tidak bisa kita redo lagi. Jadi kedua shortcut ini sebenarnya sangat penting, yaitu dengan Command Z atau Ctrl Z pada Windows dan juga redo adalah Command Shift Z. Kemudian menu penting lain pada edit ini adalah pada bagian transform dan free transform, di mana kedua ini lumayan sering digunakan sebenarnya. Sedikit hints aja, pada bagian transform ini sederhananya adalah kalian bisa melakukan flip horizontal ataupun flip vertikal dengan menggunakan transform ini. Kemudian di sebelahnya ada menu image, di mana pada menu image ini paling atas adalah mode. Di sini kalian bisa mengubah jenis dari file desain kalian. Yang saya gunakan di sini adalah RGB. Kemudian di bawahnya ada CMYK. Yang dimana perbedaan dari keduanya ini sebenarnya cukup signifikan. Yang dimana RGB itu adalah untuk keperluan digital, misalnya kita ingin desain kita nanti untuk di-upload di sosial media, atau untuk ditayangkan di LED TV, dan sebagainya. Kemudian CMYK ini biasanya kita gunakan untuk materi print, karena memang teknologi kita sampai saat ini adalah CMYK pada mesin printer manapun itu. Jadi ketika kita menggunakan file RGB, kemudian kita ingin mencetaknya, warnanya akan secara otomatis berbeda dengan yang ada di layar dan dengan kualitas printnya. Karena ya itu tadi, sampai saat ini belum ada teknologi printer yang mampu mencapai atau mendekati warna RGB. Jadi kedua file ini perlu kalian pahami. Untuk kualitas foto atau untuk kualitas desain yang pada akhirnya hanya untuk digital, jadi sebaiknya kita gunakan RGB saja biar keluar warnanya. Begitu. Kemudian di bawah juga ada bits per channel. Di sini apa sih? Bits per channel ini adalah sederhananya adalah kemampuan dari
aplikasi Photoshop kalian untuk mengeluarkan warna. Jadi secara otomatis makin besar bits per channelnya juga akan makin tajam kualitas gambar kalian. Yang tentunya sebenarnya 8 bits per channel pun sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada menu layer. Di menu layer ini yang paling sering saya gunakan adalah New Fill Layer dan juga New Adjustment Layer, di mana New Adjustment Layer ini kita bisa melakukan banyak efek, terutama pada kualitas warna, pada grading untuk gambar kalian nanti. Sebenarnya dua ini pun ada shortcutnya di panel layer nanti. Jadi bisa lebih cepat dibandingkan kalian harus membuka menu layer setiap kali ingin menambahkan efek pada foto kalian. Kemudian di sebelahnya ada type. Type ini sebenarnya berfungsi untuk memasukkan teks pada desain kalian. Pada menu type ini, yang paling sering saya gunakan sebenarnya adalah create work path dan juga convert to shape, di mana ketika kalian sudah mengetik sesuatu pada desain kalian, kemudian ingin kalian jadikan path ataupun kalian jadikan shape, bisa menggunakan dua menu ini. Ketika kalian jadikan path, otomatis teks yang sudah kalian ketik tadi akan berubah jadi path, dan begitu juga dengan shape. Kemudian yang perlu kalian perhatikan juga, di sini ada rasterize. Rasterize itu berarti ketika kalian sudah mengetik sesuatu pada desain kalian, kemudian kalian rasterize, secara otomatis teks tersebut pun akan berubah menjadi pixelate atau menjadi sebuah gambar atau menjadi sebuah JPEG lah sederhananya. Jadi kalian sudah tidak bisa mengubah-ubah lagi teks tersebut. Kemudian di sini juga ada add fonts ya, di paling atas, yang sebenarnya ini lebih kepada jika kalian ingin membeli font yang ada di luar sana. Tapi ini pun sebenarnya tidak terlalu penting karena font yang sudah ada di Adobe Photoshop pun sudah cukup mumpuni sebenarnya. Kemudian lanjut ke select, di mana di select ini sebenarnya berfungsi untuk membuat selection tentunya pada desain kalian. Jadi misalnya kalian memiliki foto, kemudian kalian ingin mengambil beberapa bagian objek saja pada foto tersebut, kalian bisa menggunakan select ini. Select yang biasa saya gunakan adalah color range, di mana color range ini berfungsi untuk mengambil sebuah range warna, yang dimana sebuah range warna itu nanti akan otomatis terseleksi. Pada bagian select ini juga yang paling penting adalah di atas itu ada deselect, ada reselect, kemudian ada inverse. Jadi inverse itu sederhananya ketika kalian sudah melakukan seleksi pada sebuah objek, pada sebuah gambar, kemudian yang ingin kalian seleksi justru bukan bagian yang kalian sudah seleksi tadi, alias luarnya. Nah, itu bisa menggunakan menu inverse di sini. Jadi seperti kebalikannya. Kemudian ketika kalian sudah selesai menselect dan kalian tidak jadi melakukan apapun, tidak jadi melakukan action apapun pada seleksi kalian bisa deselect, karena dengan undo saja seleksi itu tidak hilang. Jadi harus di deselect atau menggunakan, atau shortcutnya adalah Command D. Oke. Sekarang kita lanjut ke menu filter. Di mana di menu filter ini ada sebuah menu yang sebenarnya lumayan menarik dan lumayan sering dipakai sama orang-orang, yaitu Liquify. Liquify ini memiliki fungsi untuk mengubah bentuk. Jadi misalnya kalian memiliki objek gambar garis lurus, kemudian ingin kalian bengkokkan, bisa menggunakan Liquify. Bahkan jika ada Photoshop kalian sudah versi-versi makin terbaru lagi, Liquify ini memiliki kemampuan untuk membaca bentuk muka. Jadi kalian bisa mengubah bentuk muka tersebut tuh. Misalnya ingin dibuat lebih tirus atau dibuat matanya lebih bagus, bisa menggunakan Liquify ini. Tapi tentunya kalian udah harus sering menggunakan Photoshop, karena Liquify membutuhkan sense dan juga membutuhkan kecerdikan kalian dalam menggunakannya supaya objek nantinya tidak menjadi aneh. Di bawahnya ada 3D, ada blur galeri, dan seterusnya. Di mana filter yang paling sering saya gunakan adalah blur. Dan di blur sendiri ada banyak banget nih. Dan yang paling sering saya gunakan pun adalah Gaussian blur. Gaussian blur ini memiliki kemampuan untuk membuat blur sebuah objek, dan membuat blurnya tersebut bisa dibilang lumayan netral, karena blurnya ke semua sisi. Beda dengan lens blur, ini maksudnya adalah ketika kalian sering melihat sebuah foto memiliki background yang blur,
Nah, lens blur ini memiliki kemampuan untuk itu. Jadi kalian bisa memfokuskan pada suatu titik, kemudian memiliki bagian lain menjadi lebih blur. Kemudian ada motion blur juga. Motion blur ini memiliki kemampuan untuk membuat blur dari sebuah desain kalian yang dimana seperti bergerak. Jadi blur kemudian bergerak. Ini sebenarnya juga lumayan sering, cuman nggak sering-sering banget, tidak sesering saya menggunakan Gaussian blur. Kemudian di sini juga ada noise nih. Noise ini lumayan penting juga. Jadi dengan noise, kemudian add noise, nanti kalian bisa memberikan seperti kesan memiliki tekstur dari sebuah desain tersebut. Misalnya kalian memiliki desain yang berwarna putih, kemudian kalian ingin seperti putihnya ini seperti putih kertas, kemudian kalian bisa menggunakan noise ini. Jadi nanti akan seperti ada bintik-bintik gitu pada desain kalian. Kemudian lanjut lagi, di sebelahnya ada 3D. 3D ini tentunya adalah untuk membuat 3D pada Photoshop kalian. Cuman sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang menggunakan menu 3D ini karena selain memang akan menjadikan file kalian sangat berat, dan juga Photoshop memang kegunaannya sebenarnya adalah untuk digital imaging. Jadi ketika emang kalian ingin main 3D, ada baiknya menggunakan software 3D. Kemudian lanjut ke view, di mana view ini bisa mengatur apa aja sih yang ingin kalian tampilkan di tampilan Photoshop kalian. Jadi misalnya kalian di sini ingin menambahkan rulers atau seperti penggaris, dia akan keluar pada tampilan Photoshop kalian. Kemudian di sini ada zoom in, zoom out, yang dimana nanti sebenarnya juga kalian harus terbiasa menggunakan shortcut agar lebih cepat. Kemudian di sebelahnya lagi ada Windows. Nah, Windows ini adalah menu di mana kalian bisa mengeluarkan beberapa panels yang kalian butuhkan. Di sini misalnya kalian ingin mengeluarkan panel action, tinggal aktifkan saja nih menu action. Kemudian kalian ingin mengeluarkan panel characters, tinggal aktifkan aja menu karakter ini, dan seterusnya. Yang sebenarnya dengan tampilan atau dengan window yang sudah default dari sananya pun sudah cukup sebenarnya. Tapi ini in case kalian membutuhkan. Dan ketika kalian mengeluarkan terlalu banyak atau kalian kehilangan beberapa panel yang tiba-tiba tertutup secara tidak sengaja, kalian bisa dengan sangat mudah tinggal ke workspace. Kemudian kalian bisa reset. Yang dimaksud dengan reset ini adalah ketika kalian mereset tampilan Photoshop kalian, secara otomatis akan balik lagi ke awal, akan balik lagi ke settingan default, yaitu Essentials default. Kemudian next lagi di sini ada help. Ini sih sebenarnya ketika kalian ingin mencari keyword atau kalian bingung akan sesuatu, bisa tinggal ke sini, nanti secara otomatis akan nge-link kepada Adobe-nya secara online. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai menu bar ini. Setelah ini kita akan mencoba mempelajari dan mencari tahu kegunaan dari masing-masing toolbar yang ada di sebelah kiri dan juga panel yang ada di sebelah